Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu kelas 5A SD Negeri 003 Tanjung Pinang Barat. Masih bersama Bu Fatma dalam video pembelajaran Belajar dari Rumah. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan di tema 2 dengan judul Udara Bersih Bagi Kesehatan. Subtema 1, Cara Tubuh Mengolah Udara Bersih. Hari ini kita akan lanjut pembelajaran kedua. Tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai, pertama, dengan menggali informasi dari teks bacaan, siswa mampu mendeskripsikan organ-organ pernapasan pada manusia. 2. Dengan membaca teks, siswa mampu menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, bagaimana, mengapa, dan siapa. 3. Dengan video pembelajaran, siswa mampu mengetahui bagan cara pernapasan manusia. 4. Dengan menyimak penjelasan, siswa mampu menjelaskan ciri-ciri lagu bertangga nada mayor. Nah, semua makhluk hidup bernapas. Apakah kita juga bernapas? Tentu saja. Kemarin di pembelajaran 1, kita sudah membahas sistem pernapasan pada hewan. Hari ini kita akan membahas sistem pernapasan pada manusia. Manusia bernapas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. Udara mengandung oksigen. Oksigen dibutuhkan untuk mendapatkan energi dari makanan. Energi itu menggerakkan semua proses kehidupan yang sangat penting pada tubuh. Ternyata organ pernapasan manusia terdiri atas beberapa bagian. Pertama, hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru atau alveolus. Yuk kita bahas satu persatu. Pertama, hidung. Coba dipegang. Hidungnya masih ada nggak sih? Nah, udara masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut pendek dan tebal untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Selain disaring, udara yang masuk dilembabkan oleh selaput hidung. 2. Faring. Nah, faring tidak bisa kita sentuh ya. Faring merupakan persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Jadi, faring ini adalah persimpangan antara organ napas dan organ cerna. Yang ketiga adalah laring. Laring atau teka atau kita sebut dengan jakun terdapat di bagian belakang faring. Laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak. Ada nggak sih yang jakunnya bisa diraba? Kemudian yang keempat ada trakea atau batang tenggorokan. Nah, pada trakea terdapat jaringan yang disebut silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Trakea juga tidak bisa disentuh ya. 5. Ada bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea serta terdiri atas 2 bronkus, yaitu bronkus kiri dan bronkus kanan. Yang keenam ada namanya bronkiolus. Bronkiolus merupakan percabangan dari bronkus. Dan yang ketujuh ada alveolus. Alveolus terdapat di dalam paru-paru. Alveolus merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveolus dikelilingi kapiler-kapiler darah. Alveolus berbentuk seperti buah anggur.
Nah, ini adalah gambar sistem pernapasan pada manusia. Jadi bukan hanya hidung dan paru-paru saja. Ternyata ada bagian-bagian lain yang juga berperan penting dalam sistem pernapasan pada manusia. Kesemuanya harus terjaga kesehatannya supaya kita dapat bernapas dengan baik. Ini ada gambar dan ada keterangan. Gambar yang ditunjukkan dengan huruf A adalah hidung. B adalah faring, terdapat di bagian dalam ya. C, laring atau teka, jakun tadi ya. D, trakea, batang tenggorokan. Kemudian ada bronkus yang ditunjukkan oleh huruf E. Ada paru-paru atau alveolus yang tadi disebutkan mirip seperti buah anggur. Dan yang terakhir ada diafragma. Yang diafragma belum kita bahas ya. Nah, kalau tadi sistem pernapasan secara keseluruhan, ini adalah gambar paru-paru. Ternyata paru-paru manusia terdiri atas bagian-bagian. Ada paru-paru kanan yang ditunjukkan oleh huruf A. Kemudian ada bronkus kiri. Kamu bisa lihat yang memiliki percabangan. Kemudian ada huruf C yang menunjukkan otot-otot di dinding bronkus. Itu gambarnya diperbesar ya, bukan berada di paru-paru. Kemudian ada ruang udara di dalam bronkus yang ditunjukkan oleh huruf D. Nah, ini huruf C dan huruf D ini posisinya adalah pada bronkus, namun diperbesar gambarnya dan diletakkan di dekat paru-paru. Sebenarnya dia di bagian bronkus. Kemudian ada E, bagian di dalam bronkus. Bentuknya seperti rongga-rongga ya. Kemudian ada F, alveoli. Nah, itu pada gambar yang di dalam lingkaran sebelah kanan bawah. Itu gambar yang di dalam paru-paru, kemudian diperbesar ya di dalam lingkaran itu. Nah, kemudian ada G, ruang udara di alveoli. Ada pembuluh darah dan ada bronkeola. Untuk gambar lebih jelasnya mungkin bisa kamu lihat pada buku paket tema 2. Udara masuk ke dalam tubuh melalui lubang hidung. Coba kamu bernafas, bisakah hidung kamu menghirup udara? Lalu, udara yang masuk melalui lubang hidung masuk ke dalam batang tenggorokan. Batang tenggorokan adalah sebuah pipa, mulai dari belakang hidung dan mulut, lalu turun ke paru-paru. Dari batang tenggorokan, udara masuk ke dalam paru-paru. Di dalam paru-paru, oksigen terserap ke dalam pembuluh darah halus. Sebaliknya, gas karbon dioksida dari pembuluh darah masuk ke dalam paru-paru dan selanjutnya dibuang saat kita menghembuskan napas. Nah, kamu telah membaca bacaan sistem pernapasan pada manusia. Dari bacaan tersebut, bisakah kamu berlatih membuat pertanyaan menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana? Tuliskan pertanyaan sebanyak-banyaknya dan jawabannya harus ada di dalam teks. Berjudul Sistem Pernapasan pada Manusia. Contoh untuk pertanyaan menggunakan kata tanya apa. Contoh pertanyaannya adalah, apa saja organ pernapasan pada manusia? Jawabannya tentu ada pada teks yang sudah kita baca tadi. Untuk pertanyaan di mana? Mungkin teman-teman bisa bertanya, di mana karbon dioksida diserap dan dikeluarkan melalui paru-paru. Kemudian kapan? Nah, teman-teman bisa membuat pertanyaan. Kapan bronkiolus atau bronkus digunakan? Nah, kemudian mengapa? Mengapa? Misalnya, mengapa lubang hidung kita selalu terasa lembab? Atau bagaimana? Bagaimana proses nafas bisa masuk ke dalam paru-paru? Nah, itu adalah contoh pertanyaan yang dibuat menggunakan kata tanya. Dan jawabannya tersedia pada bacaan.
Selamat mencoba. Saat kita beristirahat atau tidur, dalam setiap tarikan napas kita mengisap dan menghembuskan sekitar setengah liter udara. Kita menarik napas sebanyak 15 sampai 20 kali setiap menit. Boleh dicoba nih kalau belum percaya. Sebaliknya, setelah beraktivitas berat, misalnya balapan lari, kita membutuhkan lebih banyak oksigen. Saat itu, kita menarik napas lebih dalam dan lebih cepat. Makanya kita seperti terengah-engah ya. Dalam setiap tarikan napas, kita menghirup udara sebanyak 3 liter atau lebih. Sangat banyak ya. Nah, dalam setiap menit kita menarik napas sebanyak 50 kali atau lebih. Itulah sebabnya setelah lari atau setelah melakukan aktivitas yang berat, napas kita terengah-engah. Lambat cepatnya kita menarik napas tergantung aktivitas yang sedang kita lakukan. Sebaliknya, kita juga dapat mengatur pernapasan sesuai aktivitas yang sedang kita lakukan. Sebagai contoh, saat menyanyikan lagu, kita harus mengatur pernapasan supaya nyanyian kita lebih enak didengar. Nah, dalam seni musik ada lagu bertangga nada diatonis mayor. Apa sih maksud tangga nada diatonis mayor? Ayo kita baca bacaan berikut ini. Tangga nada diatonis mayor. Tangga nada merupakan susunan berjenjang. Misalnya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dalam seni musik, ada jenis tangga nada diatonis. Tangga nada diatonis terdiri atas 8 nada. Tangga nada diatonis dibagi lagi dalam 2 jenis tangga nada, yaitu tangga nada mayor dan tangga nada minor. Tangga nada diatonis mayor memiliki interval atau jarak nada 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Ini sudah pernah kita pelajari di kelas 4 dulu. Mudah-mudahan kamu masih ingat. Perhatikan contoh urutan tangga nada diatonis mayor berikut ini. Ciri-ciri tangga nada diatonis mayor adalah sebagai berikut. Pertama, lagu yang dibawakan bersifat riang gembira. Kedua, lagunya biasanya bersemangat. Ketiga, biasanya diawali dan diakhiri nada do. Namun, tidak menutup kemungkinan diawali dengan nada so atau mi dan diakhiri nada do. Nah, semua makhluk hidup bernapas. Apakah kita juga bernapas? Tentu saja. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan di tema 2 dengan judul Udara Bersih Bagi Kesehatan. Subtema 1, Cara Tubuh Mengolah Udara Bersih. Hari ini kita